ini menunjukkan hipokritas dari Amerika Serikat yang mengaku melawan ISIS. Kenapa? Karena Jenderal Qasim Soleimani itu adalah kekuatan yang sangat signifikan dalam perlawanan melawan ISIS sejak 2014. Kondisi Timur Tengah pasca terbunuhnya Jenderal Qasim Soleimani sempat memanas, terutama karena ada pertukaran narasi yang saling ancam antara pemerintah Iran dengan pemerintah Amerika Serikat. Bahkan Trump sampai mengancam akan menyerang 52 situs di Iran, dan itu jelas merupakan pelanggaran hukum internasional. Dan kemudian Iran merasa bahwa pembunuhan yang dilakukan terhadap Jenderal Qasim Soleimani adalah bentuk perang, sehingga Iran juga berhak untuk melakukan pembalasan. Sehingga akhirnya pada pertengahan Januari akhirnya Iran menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Irak. Nah, setelah itu sepertinya moral dari kekuatan milisi-milisi di Timur Tengah, misalnya milisi Hamas, Jihad Islam, kemudian Ansarullah di Yaman, Hizbullah, dan lain-lain itu semakin menguat. Jadi mereka seolah mendapatkan spirit baru untuk melawan dominasi Barat di Timur Tengah, terutama Amerika dan Israel. Bahkan kemudian sudah ada serangan dari milisi perjuangan Palestina, kemudian milisi Ansarullah juga mulai kembali angkat senjata. Tapi kemudian kondisi ini meredup tiba-tiba setelah terjadinya wabah corona. Sehingga sekarang kekuatan-kekuatan di Timur Tengah, terutama Iran, itu sibuk dengan menyelesaikan wabah ini. Kemudian juga kita tahu China adalah pendukung utama juga dari Iran, itu juga sedang kerepotan. Jadi saat ini saya lihat kondisi di Timur Tengah cenderung stagnan ya, tidak banyak ada perubahan yang berarti karena masalah wabah ini. Nah, keputusan Amerika Serikat untuk membunuh Jenderal Qasim Soleimani menurut saya bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama, ini menunjukkan hipokritas dari Amerika Serikat yang mengaku melawan ISIS. Kenapa? Karena Jenderal Qasim Soleimani itu adalah kekuatan yang sangat signifikan dalam perlawanan melawan ISIS sejak 2014. Dia yang mengatur strategi perang, kemudian dia yang menggalang milisi-milisi sukarela baik di Irak maupun di Suriah, sehingga terbentuklah milisi yang sangat kuat dan sangat efektif untuk mengalahkan ISIS. Sehingga akhirnya November 2017 ISIS resmi dinyatakan kalah. Tapi mengapa Amerika Serikat yang datang ke Irak dengan alasan untuk menyerang ISIS, untuk mengalahkan ISIS, malah melakukan pembunuhan terhadap Jenderal Qasim Soleimani dan rekannya Abu Mahdi al-Muhandis. Kedua tokoh ini saling bekerja sama dalam membentuk milisi perjuangan anti-ISIS di Irak dan Suriah. Nah, yang kedua, ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak menghormati hukum internasional sama sekali. Amerika Serikat berdalih bahwa tindakannya itu adalah sesuai dengan artikel 51 Piagam PBB, yaitu hak untuk membela diri, hak untuk menggunakan senjata dalam rangka pembelaan diri. Padahal faktanya Jenderal Qasim Soleimani datang ke Irak itu bukan untuk merancang sebuah perang, bukan untuk merancang sebuah serangan terhadap Amerika Serikat, melainkan sejak awal sudah diketahui oleh pemerintah Irak bahwa targetnya atau proyeknya selama ini di Irak dan Suriah adalah untuk melawan ISIS. Nah, terkait dengan hukum internasional ini yang dilanggar semena-mena oleh Amerika Serikat, kita juga melihat betapa PBB tumpul, tidak melakukan, bahkan kecaman pun tidak dikeluarkan oleh Sekjen PBB atas pelanggaran ini. Hanya waktu itu dia menyatakan kedua pihak agar menahan diri. Dan ini tentu kita sesalkan. PBB sebagai lembaga terbesar di dunia yang seharusnya menjaga perdamaian dunia seharusnya lebih mampu berdaya dalam menghadapi konflik ini. Ya, sikap Indonesia, terus terang saya agak menyayangkan Indonesia, pernyataannya waktu itu hanya
kedua pihak harus menahan diri gitu ya. Padahal Indonesia kan punya posisi sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan, seharusnya Indonesia punya suara yang lebih yang mencerminkan Indonesia sebagai pemegang mandat Dewan Keamanan PBB, yaitu menegakkan keadilan. Seharusnya Indonesia punya pernyataan yang tegas menyatakan bahwa yang dilakukan Amerika Serikat terhadap dua tokoh ini adalah pelanggaran hukum internasional. Namun sampai sekarang tidak ada kritikan apapun yang diberikan oleh pemerintah Indonesia atas kasus ini. Saya Dr. Dina Y. Sulaiman dari Universitas Padjadjaran untuk Hubungan Internasional Indonesia.